Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Ahmad Maulana, ada Roy Sandi, Muhammad Dobit Patomi, Adi Irawan, Bagus Heriansyah, Valentino dan Rahmat Hidayat, dan Mas Agus Gesa Akbar. Di sini kami membuat sistem informasi pengajuan cuti, absensi, dan izin pada CV Kusuma Jaya. Ini tampilan awal loginnya, nanti akan dijelaskan oleh Roy Sandi. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan fitur apa saja yang ada dari aplikasi yang kami bangun, serta mencoba mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami bangun ini. Eh, Setelah aplikasi running atau berjalan, kita akan ditampilkan dengan login pack seperti ini. Login pack ini dirancang untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dengan menggunakan username, password, serta role mereka. Karena aplikasi yang kami bangun ini role based, artinya setiap user akan memiliki akses yang berbeda sesuai dengan sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk role-nya sendiri di sini terbagi jadi dua ya. Ada user biasa atau karyawan, kemudian ada administrator atau admin ya. Untuk loginnya sendiri, eh, kita harus input. Oh ya, pada demonstrasi kali ini saya akan mendemonstrasikan menggunakan dua user yang berbeda. Yang pertama menggunakan user biasa atau karyawan, kemudian administrator. Untuk loginnya, login dengan username yang sudah ditentukan. Pada bagian role, jangan sampai salah ya, dipilih sesuai role-nya. Karena saya mendemonstrasikan sebagai user karyawan. Saya pilihnya user. Setelah semua diisi, klik login. Ketika login benar, maka akan muncul pop-up seperti ini. Username dan password benar, serta role-nya juga ditampilkan di sini. Pastikan sudah terisi dengan benar ya. Oke, setelah mengisi username dan password, kemudian kita akan diarahkan ke main menu ya. Di sini ada dashboard. Di dash, Sebelumnya untuk tampilan user atau karyawan sendiri, tampilannya seperti ini. Kita akan diarahkan ke menu dashboard, kemudian pada menu dashboard ini akan menampilkan user yang kita gunakan, kemudian ID user atau NIP karyawan. Pada bagian sebelah kiri ini ada main menu. Main menu ini nantinya bisa digunakan oleh user ya, seperti menu absen, menu cuti, menu izin, lembur, reimbursement, dan perjalanan dinas. Menu-menu ini nantinya akan digunakan oleh user sebagai pengajuan ya. Kemudian untuk detail dari menu-menu ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Oke, setelah itu di main menu ada absen, kita klik absen. Setelah itu kita mengisi semua data-data yang ada di absensi. Kita mengisi dari ID karyawan, terus setelah itu nama, jabatan, dan tanggal absen kita, jam berapa kita absen,
dan jam keluar kita absen. Setelah itu klik simpan, dan data akan tersimpan di database. Selanjutnya, untuk cuti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke menu cuti. Di form pengajuan cuti ini sama seperti absen, kita harus mengisi ID karyawan, lalu juga nama karyawan, jabatan, tanggal pengajuan cuti kita, serta tanggal cuti kapan kita ingin cuti, dan jangan lupa juga keterangan apa kita cuti, seperti personal matter. Mungkin itu aja. Lalu di sini semua akan masuk ke status request, dan kita langsung aja klik ajukan, maka data akan tersimpan semua di database. Terima kasih. Selanjutnya bisa langsung ke teman lain yang akan menjelaskan. Oke, selanjutnya pada menu izin, kita harus mengisi beberapa kolom seperti ID karyawan, lalu nama karyawan, dan jabatan di perusahaan ini. Lalu tanggal kapan kita mengajukan izin ini, dan juga sertai dengan alasan yang jelas tentunya, seperti pergi dengan keadaan yang urgent mungkin, sakit, atau pergi ke rumah sakit karena ada keluarga yang sakit tentunya. Setelah itu bisa diklik simpan, lalu data akan otomatis masuk ke database. Selanjutnya, lembur. Di form lembur ini ada ID karyawan yang harus diisi, terus nama, jabatan, tanggal kapan kita lembur, total jam lembur misalkan 8 jam, deskripsi tugas misalkan input data karyawan. Setelah itu kita klik ajukan. Setelah berhasil, data masuk ke database. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke teman yang lainnya. Baik, di sini lanjut ke dalam from reimbursement. Di dalam from reimbursement terdapat ID, nama, tanggal, total pengeluaran, dan uraian pengeluarannya. Di sini kita masukkan ID karyawan, nama karyawan, tanggal pengajuan reimburse-nya, total biaya yang telah dipakai untuk direimburse ke dari kantor. Contohnya 150.000. Untuk uraian pengeluarannya seperti transportasi. Kemudian dalam status di sini masih terdapat request karena pengajuan. Kemudian lakukan ajukan data berhasil disimpan di dalam database. Setelah itu untuk menu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik. Selanjutnya di menu perjalanan dinas. Di sini ada ID karyawan, kita isi dulu ID karyawan. Kemudian nama, tanggal keberangkatan, kemudian kita isi tanggal kembali. Dan untuk alasannya, untuk maintenance contohnya. Lalu kemudian kita ajukan. Setelah kita ajukan, data akan tersimpan ke dalam database. Baik. Baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Itu adalah tampilan untuk menu usernya. Kemudian kita akan masuk ke dalam menu tampilan administrator. Silakan kepada Roy untuk menjelaskan tentang menu administrator. Baik, terima kasih. Setelah sebelumnya kami mendemonstrasikan sebagai user biasa atau user karyawan,
Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan sebagai admin untuk aksesnya sendiri masih sama ya, isi username dan password dengan yang sudah ditentukan. Kemudian pada bagian role isi administrator. Setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke main menu admin ya. Untuk tampilannya seperti ini, main menu admin. Pada bagian dashboard menampilkan nama administrator atau nama user yang digunakan, kemudian ID user. Pada bagian sebelah kiri ada main menu. Main menu ini berbeda ya dengan user biasa atau user karyawan, karena di sini role sebagai administrator. Pada menu absen, approval absen, setelah sebelumnya karyawan melakukan absen, data absen tersebut akan tersimpan di database dan untuk menampilkan data tersebut bisa dilakukan dengan cara pada menu approval absen ini. Untuk menampilkan datanya, klik view, maka data karyawan yang melakukan absen akan ditampilkan di sini. Kemudian untuk mencetak data tersebut, di sini ada tombol cetak, kita bisa cetak. Untuk laporannya seperti ini. Ada ID karyawan, nama, jabatan, tanggal absen, kemudian waktu masuk, waktu keluar. Ini untuk report absensi. Kemudian sama ya untuk cuti juga, setelah sebelumnya karyawan melakukan request cuti, request tersebut akan tersimpan di database. Untuk menampilkan data tersebut, kita bisa ke menu approval cuti. Kemudian untuk menampilkan datanya, klik view. Maka di sini data pemohon cuti akan muncul ya. Karena di sini karena tadi user sudah melakukan permohonan dan di sini statusnya masih request ya. Nah, untuk kemudian permohonan ini akan direview oleh admin. Apakah nantinya akan di-approve atau ditolak. Untuk mengubah status ini, kita bisa klik pada pada data permohonan cuti, kemudian pada bagian status. Nah, ini nanti statusnya apakah di-approve atau tidak di-approve. Saya akan mencontohkan misalnya di-approve seperti apa. Setelah statusnya diganti, kita klik simpan. Maka status di sini akan berubah menjadi approve ya. Kemudian jika tidak juga sama harusnya. Klik simpan. Kemudian klik view lagi. Ya, tidak di approve. Oke, selanjutnya di menu izin. Setelah sebelumnya karyawan melakukan permohonan izin, maka datanya akan disimpan di database. Dan untuk menampilkan data tersebut, kita bisa memanfaatkan menu izin di dashboard admin. Untuk menampilkan data ya, masih sama, kita klik view. Nah, ini akan muncul data pemohon izin. Di sini ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, tanggal izin, keterangan izin, dan statusnya. Karena ini masih permohonan, jadi statusnya masih request. Untuk mengubah status ini pada bagian status, nah ini nanti tinggal dipilih aja apakah nanti akan di-approve atau tidak di-approve. Setelah dipilih, klik simpan. Oke, kemudian
tampilkan ulang, maka statusnya akan berubah. Oke, selanjutnya menu lemburan ya. Sebelumnya karyawan sudah mengajukan permohonan lemburan, di mana permohonan tersebut nantinya akan direview oleh admin untuk menampilkan data lemburnya sendiri. Kita bisa memanfaatkan menu lembur ini, approval lembur. Kemudian klik view untuk menampilkan data. Nanti akan muncul data pemohon lembur ini. Ada ID karyawan, nama, jabatan, kemudian tanggal lembur, total jam lembur, keterangan, kemudian statusnya. Karena statusnya masih pengajuan, maka di sini masih request. Masih sama ya untuk mengubah status ini di bagian status, kemudian nanti pilih proof atau tidak proof, kemudian simpan, kemudian view ulang. Maka di sini statusnya akan berubah. Selanjutnya di menu reimbursement. Setelah sebelumnya karyawan mengajukan reimburse, maka admin akan mereview permohonan tersebut. Apakah nantinya akan di approve atau tidak ya. Untuk menampilkan datanya, klik view. Kemudian di sini akan muncul data pemohon ya. Di sini ada ID karyawan, nama karyawan, tanggal, total di sini maksudnya total yang perlu di reimburse. Kemudian keterangan, status, karena di sini masih baru pengajuan, maka statusnya masih request. Untuk mengubah status ini masih sama ya, di menu status, apakah nantinya akan di approve atau tidak di approve ya. Misal tidak di approve, klik simpan, oke, kemudian view data kembali. Di sini statusnya akan berubah. Selanjutnya di menu perjalanan dinas, setelah sebelumnya karyawan mengajukan atau mengajukan permohonan perjalanan dinas, data tersebut akan disimpan di database. Untuk menampilkan data atau mengubah data, kita bisa memanfaatkan menu approval perjalanan dinas. Untuk menampilkan data, kita view, kemudian akan muncul data pemohon. Sini ada ID karyawan, nama karyawan, tanggal keberangkatan, kemudian tanggal kembali, keterangan atau uraian tugas, kemudian ada statusnya masih request. Masih sama ya untuk mengubah status ini di menu bagian klik datanya, di bagian status, apakah nantinya akan di-approve atau ditolak. Nah, setelah berhasil diubah, klik view kembali. Maka statusnya akan berubah. Oke, selanjutnya setelah kita melihat data, untuk mencetak data pada setiap menu, kita bisa menggunakan tombol cetak. Misalnya pada menu approval absen, untuk mencetak data, di sini kita bisa klik tombol cetak. Ini untuk laporan dari absen. Di sini ada kop suratnya, ada nama perusahaan, kemudian jenis laporannya. Di sini ada laporan absensi. Kemudian ada kolom ID karyawan, nama, jabatan, tanggal, kemudian jam masuk dan jam keluar. Ini untuk absensi. Untuk laporan approval cuti, kita bisa ke menu approval cuti. Kemudian untuk mencetak datanya, kita bisa klik tombol cetak. Nah, di sini masih sama ya, ada jenis laporannya, laporan cuti karyawan,
Di sini ada kolom-kolom data, ada ID karyawan, nama, jabatan, kemudian tanggal pengajuan. Tanggal pengajuan di sini maksudnya tanggal pengajuan cutinya, tanggal pengajuan permohonannya, kemudian tanggal cuti, keterangan cuti, dan statusnya. Di sini statusnya tidak approve ya. Ini untuk laporan cuti karyawan. Kemudian untuk laporan approval izin, kita ke menu approval izin. Untuk mencetak datanya, kita bisa klik tombol cetak. Nah, di sini ada jenis laporannya. Di sini laporan izin karyawan. Ada kolom-kolom data seperti ID karyawan, nama, jabatan, tanggal izin, kemudian keterangan izin, status. Ini untuk laporan izin karyawan. Kemudian untuk laporan lembur, di sini kita bisa ke menu approval lembur. Kemudian untuk mencetak datanya masih sama, kita klik tombol cetak. Di sini ada jenis laporannya, di sini laporan lembur karyawan. Kemudian ada kolom ID karyawan, nama, jabatan, tanggal lembur, dan total jam lembur. Kemudian keterangan lembur atau uraian tugas, kemudian ada statusnya. Ini untuk lemburan karyawan. Selanjutnya untuk reimbursement ya. Di sini kita masuk ke menu approval reimbursement. Untuk mencetak datanya, kita klik tombol cetak. Nah, ini untuk laporan reimbursement karyawan. Di sini ada jenis laporannya, laporan reimbursement karyawan. Kemudian ada kolom ID karyawan, nama, tanggal, dan total pengeluaran. Kemudian keterangan dan status. Ini untuk laporan reimbursement karyawan. Selanjutnya untuk approval perjalanan dinas. Untuk mencetaknya, kita bisa masuk ke menu approval perjalanan dinas, kemudian klik cetak. Nah, begini untuk laporan perjalanan dinas karyawan. Di sini ada kolom ID karyawan, nama, tanggal perjalanan, kemudian tanggal pulang, keterangan, kemudian statusnya. Di sini ada status approve. Karena sebelumnya sudah di-approve ya oleh admin. Ini untuk laporan perjalanan dinas karyawan. Demikian untuk menu-menu yang ada di dashboard admin dan fungsinya. Untuk selebihnya saya kembalikan ke Ahmad. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Roy Sandi. Ya, berikut demonstrasi dari aplikasi yang kami bangun. Kurang lebihnya, mohon maaf, dan harapan kami dari aplikasi ini terhadap perusahaan adalah semoga kedepannya memudahkan sistem informasi terhadap perusahaan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi karyawan. Semoga kami dapat mengembangkan aplikasi ini untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.